dokumen teknis ya. Oke, sementara coba saya ingin tahu, Novia udah sampai mana? Tugasnya ada kesulitan? Silakan. Iya Pak, masih bingung Pak buat ngisi-ngisinya. Oh, bingungnya yang mana? Boleh share screen Pak? Oke, silakan. Sebentar saya nyalakan dulu ya, share screen-nya ya. Iya. Partisipan. Host. Oke, sebentar. Ya, oke. Coba, silakan dicoba. Ya, Pak. Bisa nggak? Ya, ini contoh. Oh, ini jaminan sanggah banding. Jaminan sanggah banding belum ke situ ya. Nanti coba kembali lagi ke atas. Tadi yang jaminan. Ini penawaran dulu. Jadi Oke. Pak, surat penawaran. Ya, surat penawaran. Anggap nanti kamu punya perusahaan gitu, Novia ya. Perusahaan namanya apa? Ya, CV Kangean. Kamu dari Kangean? Oke, jangan lupa. Ya, oke. Kamu dari Sumeneb ya? Ini kalau formatnya kan ikutin standar ya, bukan? Saya nyari di internet Pak, nemunya kayak gini. Gak apa-apa, nanti sementara biarin dulu, nanti ini saya tunjukin. Saya kelupaan, mungkin saya sudah sempat sampaikan ya standar bidding dokumen. Belum ya, nanti saya cek lagi ya. Mudah-mudahan sudah sih, nanti habis ini nggak apa. Oke, lanjut dulu, nggak apa. Nama CV Kangean, jabatan, nah, nama di sini berarti nama direkturnya kan CV Kangean, misalnya Novia, jabatan direktur, kan kayak gitu. Paham? Yang nama itu loh, namanya kan CV Kangean Indah, jabatan bukan, maksudnya yang diberikan kuasa untuk menandatangani siapa. Misalnya namanya kamu, Novia Safarah, bisa jadi ya. Jabatannya misalnya direktur, bisa jadi. Kontraktornya namanya apa kontraktornya? CV Kangean Indah baru di situ. Ya. Ya. Lanjut dulu, nggak apa-apa. Jabatannya misal ya direktur atau kepala cabang. Direktur misalnya. Nama kontraktornya baru CV Kangean Indah. Oke, tahun didirikan nanti. Ini karang ya Pak? Ya, silakan kamu karang. Kan nanti kita cek yang standarnya ya. Sementara ini biarin dulu nggak apa-apa. Ya, setelah mempelajari secara keseluruhan dokumen pengadaan, turun ke bawah. Terus bentar. Ini garansi bank sebagai jaminan penawaran betul ya. Jadi yang di sini yang mengeluarkan ialah PT Bank BRI ya, kantor Sumeneb sebagai penjamin, direkturnya ya. Dalam hal ini bertindak sebagai penanggung jawab untuk dan atas nama sudah penjamin ya. Dengan ini menyatakan akan membayar kepada OK selanjutnya sejumlah uang ya, biasanya berapa persen, nanti kamu cek jaminan penawarannya itu berapa. Biasanya itu ada di dokumen tender ya, apakah 1%, apakah 2% daripada nilai penawaran. Nanti kamu cek ya, berapa rupiahnya ya. Sebagai jaminan penawaran apabila OK, selanjutnya yang disebut dijamin sebentar. Yang atas nanti kamu cek lagi ya. Yang bertanda tangan di bawah ini Sunarso dalam jabatan. Ya, itu betul. Stop. Selaku direktur BRI dalam ini bertindak dan sebagai penanggung jawab untuk dan atas nama Bank BRI-nya ini
bukan atas nama CV Kangean ya. Nanti kamu cek ya, saya agak lupa juga. Yang itu ya, itu Ya, kamu Pak. kasih tanda kuning. Ya, oke. Ini administrasi aja, nanti silakan dicontoh, kamu cari turun ke bawah. Jadi penjaminnya bank yang dijaminkan CV Kangean Indah. Ya, ini yang merah nanti kamu cek lagi. Kamu tidak menarik kembali, tidak bersedia. Oke, turun ke bawah. Nanti terbilangnya, nanti kamu cek sejumlah itu tadi loh, sejumlah uangnya berapa rupiah, kamu cek berapa persen. Jaminan penawaran, nanti kita cek. Nilai proyek kita kan berapa? 148 miliar ya. Jaminan penawarannya berapa misalnya? Kalau misalnya 1% aja, 1,48 miliar ya. Oke, turun dulu ke bawah. Biasa aja, terus ke bawah. Novia. Ya, oke. Iya, Pak. Kalau jaminan sanggah banding nggak ada ini. Nanti kalau sanggah banding itu kalau misalnya ya, kalau udah diumumkan ya oleh Pokja, kemudian kamu misalnya nggak sepakat dengan yang apa disampaikan Pokja dan kamu punya bukti misalnya ya bahwa tendernya tidak dilakukan secara fair, ya kamu bisa melakukan sanggah. Atau masih sanggah pertama. Kemudian dijawab oleh Pokja, jawabannya masih kamu tidak sepakat lah, kamu boleh melakukan namanya sanggah banding. Sebelum melakukan sanggah banding, kamu harus membuat namanya jaminan sanggah banding. Tapi ini nggak dipakai di sini, sementara nggak dipakai. Oke, apa-apa, lanjut dulu. Nanti kamu sempurnakan ya. Nanti habis ini saya share contohnya, contoh yang standar bikin dokumen punyanya LKPP. Terus ada lagi? Ini penawaran. Oke, nanti kamu sederhana Pak ya, karena hanya berapa sih? Berapa kilo? 10 kilo. Lah strategi kamu kayak apa? Lanjut. Terus? Peralatan. Alatnya oke. Terus nanti disempurnakan. Personil. Oke. Di sini ada manajer pelaksana. Stop. Kalau ini kan nilainya 148 miliar ya, relatif besar, berarti yang boleh ikut ialah kontraktor besar ya. Biasanya kalau kontraktor besar struktur organisasinya biasanya ada PM. Di bawah PM ada SEM, Site Engineering Manager, ada SOM, Site Operational Manager, sama SAM, Site Administration Manager. Kalau di sini manajer pelaksana proyek itu ini yang namanya SEM. Manajer teknik ini, manajer pelaksana itu SOM. Manajer teknik itu SEM, manajer keuangan itu SAM. Nah, ini ada kurang satu, project manajernya yang belum. Malah atasannya dari manajer pelaksana proyek sama itu yang belum ada. Ya, nanti kamu sempurnakan ya, kamu insert aja di atasnya angka nomor 1. Iya Pak. Ya, di atas itu ada mau insert 1 baris. Ya, project manager, manajer proyek. Itu yang membawahin dari ini Pak, manajer proyek. Oh, kalau kayak gitu manajer proyeknya kamu hapus, manajer pelaksanaan oke, proyeknya kamu hapus. Oke, nah di atasnya ada manajer proyek. Ya. Oke, sebentar. Ya, turun ke bawah. Terus, ini CV ya, lanjut aja. Terus. Nah, ini RKK. Nah, ini akan saya terangkan. Kamu paham ini? Nanti kamu cari contohnya ya. Iya Pak.
Ini saya ngikutin yang di itu Pak, yang SBP yang Itu ada di situ. Sama juga sebenarnya format penawaran, format-format lainnya itu ada di situ. Nanti kamu coba dicek lagi di SBD ya, standar bidding dokumen ya. Lanjut. Mungkin yang mau saya terangkan turun ke bawah. Yang B. Yang B itu loh. Ada namanya belum sorry. Pak. Terus. Nggak apa-apa, Belum terus. Pak. IBRP ini yang akan saya terangkan. Ini ada di Excel Pak. Bentar, Pak. Ya. Identifikasi bahaya, IBRP ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu HIRADS, Hazard Identification Risk and Determining Control. Bahasa Indonesianya IBRP. Ya, ini paham kamu ini? Paham nggak? Identifikasi dari bahaya dari pekerja, tiap item pekerjaan gitu Pak. Ya, contoh ya. Sampai sekarang coba kamu tulis ya. Iya Pak. Nomor 1, kamu klik ya. Pekerjaan kita apa? Galian tanah kan? Iya Pak. Tulis pekerjaan galian tanah. Pakai apa ini alat berat? Pakai alat berat. Iya kan? Kira-kira identifikasi bahayanya kalau pakai alat berat itu apa? Bahayanya kira-kira. Alat beratnya apa ini contohnya? Ekskavator. Contohnya apa alat? Tulis. Berarti kira-kira kemungkinannya kalau ekskavator itu identifikasi bahayanya apa? Ekskavator. Tertabrak mungkin Pak. Tertabrak apa? Bisa juga. Iya. Tertabrak sama apa? Tukang? Pekerja? Boleh kamu tulis. Ekskavator menabrak. Tulis aja. Ini contoh ya. Menabrak. Misalnya tukang atau pekerja. Oke. Enter ya. Loncat dulu ya. Kita loncat di situ ada jenis bahaya, ada persyaratan pemenuhan peraturan, ada pengendalian awal. Coba kamu perbesar itu barisnya ya. Oke. Saya loncat dulu ke yang nomor 7, kemungkinan. Ya. Kemungkinan, kemudian sama yang nomor 8. Nomor 8 ini tingkat keparahan ya. Nanti nilainya itu nilai risikonya F dikali A. Ya, contoh ya. Kemungkinan itu saya kasih skor misalnya. Kemungkinannya antara 1 sampai dengan 5. Ya. Kamu tulis di bawahnya aja, kamu enter. Enter. Oke, enter lagi. Enter lagi. Oke, misalnya nomor 1. Tulis aja 1. Sampai ke bawah 1, 2 sampai 5. Enter 2. 3. 4, 5. Oke. Ini yang kita sebut dengan F. Di atasnya 1 kamu kasih F. Ya. Ini contoh ya. Kemudian di atasnya F, naik ke atas, geser lagi ke kanan. Ya. Ini yang kita sebut dengan misalnya keparahan A. Oke. A itu nilainya sama 1, kamu 2 sampai ke arah kanan ya, 1, 2, enter. Ini Pak, enter. 1 ke arah kanan. 2, 3, ya, 3, 4, 5. Artinya ini kalau tingkat keparahan 1 itu dari yang paling tidak parah sampai dengan nomor 5 itu yang paling parah. Misalnya menyebabkan kematian. Paham ya? Yang F itu kemungkinan yang 1 itu tidak mungkin terjadi sampai nomor 5 sangat mungkin terjadi. Paham? Ya. Misalnya sekarang di atasnya 1 kamu tulis sama dengan. Nah, itu di bawahnya. Sama dengan 1 kali 1 sebelahnya. Sama dengan 1, oke, kali 1-1-nya. Ya, oke. Terus kamu lakukan untuk dengan baris sama kolom yang lainnya. Yang itu berarti sama dengan, tapi nggak bisa di copy ya. Karena harus dikunci. Ngerti maksud saya? Iya Pak. Misalnya 1 dikunci FN F4 ya. Ya. Oke.
Oke, kamu enter. Ini juga, Pak. Ya, sama. Tapi kalau yang 2 kali 1, 2. Oke, terus. Ini masih kita buat penilaian risikonya ya. Ya, oke. Terlalu besar itu. Yang satunya Iya, Pak. satu aja 4. Itu contohnya bagaimana membuat matrik Girard ya. Oke. Oke, banyak. Harus 4 ya. Oke. Oke. Ya, oke. Jadi tingkat keparahan itu perkalian dari, tingkat risiko ya, TR ya. TR itu merupakan perkalian dari F dikali A, seperti yang kamu gambarkan di bawah itu. Ya, kamu tuliskan ya, seperti itu ya. Jadi yang paling tingkat risiko paling tinggi di nomor 5 kali 5, ya 25, betul nggak? Artinya dia kemungkinan terjadinya sangat mungkin, ya. Kalau terjadi, tingkat keparahannya menyebabkan orang meninggal. Berarti A-nya 5, F-nya 5. Sehingga 25. Ini sangat risiko paling tinggi. Ya. Ini kamu blok ya. Kamu blok dulu, kamu turunkan ke bawah dulu. Mulai A, oke itu, ya itu betul. Nah, kamu turun ke bawah. Kerat semuanya. Oke, stop. Ke atas lagi. Oke, kurang ke atas. Sorry. Ini, Pak. Oke, misalnya sekarang ekskavator menabrak pekerja, menurut kamu ya kemungkinan F-nya kamu kasih nilai berapa? Menabrak pekerja itu dari F itu kemungkinan dari yang tidak mungkin F 1 sampai dengan 5 sangat mungkin. Silakan suka kamu. 3, berapa? Oke, 3. Silakan klik 3. Kalau misalnya terjadi sampai menabrak pekerja, kira-kira pekerjanya kemungkinannya apa? Meninggal, Pak. Nah, berarti kamu kasih nilai apa? Oke. Oke, sama dengan? Ya. Berarti dia risikonya menjadi 15 ya. Oke. Tugas kita ya, yang 456 nanti dulu ya. Ya, 456 nanti dulu kita loncat ke 789. Tugas kita ialah mengurangi tingkat risiko ya di awalnya yang nilai risikonya 15, bagaimana caranya supaya berkurang ya. Menurut kamu ya. Untuk mengurangi tingkat kemungkinan. Jadi 3 ini bagaimana caranya kamu kurangin supaya kurang dari 3? Caranya gimana? Supaya ekskavator tidak menabrak pekerja. Menurut kamu kira-kira apa caranya? Itu, Pak, pekerjanya maksimal jaraknya jauh dari ekskavator saat beroperasi, Pak. Oke, kalau misalnya dekat, misalnya dipasang rambu. Ya. Nah, itu jadi pengendalian awalnya. Kamu tulis misalnya nomor 6 ya itu ya. Iya. Pengendalian awal, pengendalian lanjutan, pengendalian lanjutnya, pengendalian lanjut terus. Nah itu. Jadi dipasang rambu ya, Pak. Ya, dipasang rambu. Ya. Ini kok agak sebentar ya. Di situ kok ada, oke betul ya. Di sini ada nilai risiko. Oh iya, tingkat risiko nomor 10 itu kamu isi, nomor 10. Nah, ini bisa kamu. Jadi risiko itu ada tingkatannya ya. Kalau nilainya ada yang risiko rendah, risiko sedang, sama risiko tinggi. Itu ada nilainya. Kamu blok ya misalnya ya. Angka 5, 8, 9 yaitu 5, yang garis di bawah, yang bawah tadi, yang kamu buat tadi. 5 sebelahnya.
Kamu kasih ya, betul itu tadi, bawah Ini, Pak. bawah lagi, sebelahnya lagi kanan. Oke, kamu kasih tanda kuning. Oke, terus 8 kamu kasih tanda kuning. Ini, Pak. Oke. Terus 9, 8, oke 5. Ya. Yang di atasnya, misal ya, kita kasih kriteria. Yang di atasnya angka-angka kuning itu berarti dia risikonya risiko rendah, misal. Ya, yang kuning itu risikonya risiko sedang. Di bawahnya yang kuning itu semua itu namanya risiko tinggi. Nilai kamu berapa? 15 kan? 15, Ya. Pak. Tingkat risikonya berarti TR nomor 10, kamu tulis tinggi. Ini contoh ya nih. Tinggi. Oke. Nah, sekarang tugas kamu dengan dipasangnya rambu itu, ya kira-kira angka 3 berkurang menjadi berapa kemungkinannya? Dari 0, 3 Pak. menjadi 0, nggak mungkin 0. Agaknya kan hanya 1 sama 2. 1, Pak. Risiko kan nggak mungkin dihilangkan, hanya bisa diminimalkan. Tulis 1. Oke, paham? Iya, Pak. Sekarang yang 5 juga. Kalaupun harus ketabrak supaya nggak parah-parah, berarti pekerjaannya harus pakai apa? APD. Nah, APD-nya contohnya? Helm. Helm. Ya, berarti sekarang harapannya 5 itu berkurang menjadi 2. Oke, terlalu ekstrim ya, dari 5 menjadi 2. Mungkin menjadi berapa? 3, 4? 3 aja. Iya. Oke, 3. Sekarang kamu kalikan. Berapa nilainya? 3. Sekarang 3, kamu lihat di nilainya di mana? Di atasnya kuning-kuning itu. 3 kan di atasnya kuning-kuning. Berarti dia sekarang dari tinggi menjadi rendah. Oke, seperti itu. Rendah. Oke, dipasang rambu, di samping dipasang rambu, koma, apalagi, atau enter bawahnya. Bawahnya aja. Apa tadi? Menggunakan APD. Betul, bekerja menggunakan APD. Paham? Itu seperti itu. Ya. Ya, kalau yang jenis nomor 4, nomor 5 nanti kamu cek ya di standar. Nomor 5 ini peraturan undang-undang yang mengacu. Ya, seperti itu. Paham? Jadi yang disebut dengan IBRD tadi atau HIRATS itu ialah bagaimana kita membuat, tadi kan judulnya IBRP ya, apa singkatannya? Singkatannya tadi? Kamu kembali ke file kamu yang awal tadi. Identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian, dan peluang. Ya, identifikasi penilaian bahaya ada di sini. Ya kan? Kolom nomor 3. Bahayanya apa? Ekskavator menabrak pekerja. Jenis bahayanya nanti kamu cari ya. Kemudian identifikasi risiko, kemudian penilaian tingkat risikonya seperti ini. Ya. Kemudian sisa risikonya setelah dikendalikan seperti ini. Ini yang kita sebut dengan penyusunan IBRP. Bawahnya lagi, di bawah ekskavator menabrak kira-kira apa? Apalagi yang bahaya itu silakan kamu cari lagi. Paham ya, Novia? Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Teorinya seperti itu secara garis besar ya. Nanti detailnya coba kamu cari di internet ya. Standar. Ya. Sekarang kamu tunjuk. Paham, Novia? Paham, Pak. Insya Allah. Oke, terima kasih. Kamu tunjuk teman kamu. Sylvia mungkin, Pak. 3 MRK berapa? 3 MRK 6. Oke, sama ya 3 MRK 6. Siapa namanya? Sylvia. Tadi? Oke, Sylvia. Sylvia. Ya. Tadi yang disampaikan Novia, ya ketika kita membuat atau HIRATS ya, bahasa Inggrisnya HIRATS ya, Hazard Identification Risk and Determining Control. Ya. Nanti saya tunjukkan contoh punyanya Wika ya, nanti habis ini. Ya, ketika kita menghitung nilai risiko atau tingkat risiko itu merupakan perkalian dari kemungkinan A sama tingkat keparahan. Sekarang ilustrasinya gini, Sylvia.
di jalan ya, kita pengguna kendaraan bermotor ya, di jalan itu ada rambu, ada traffic light ya, satu itu. Yang kedua, kamu sebagai pengemudi, misalnya pengemudi sepeda motor, kamu harus pakai helm. Paham, Sylvia? Iya, Pak. Pertanyaannya, rambu-rambu ya, traffic light itu sebagai upaya untuk mengurangi apa? Mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan atau untuk mengurangi tingkat keparahan? Mengurangi bisa dua-duanya sih, Pak. Dua-duanya? Coba Kayak dipikir lagi. bentar-bentar. Mengurangi Traffic light. traffic light-nya apa helm saat berkendara, Pak? Traffic light-nya dulu. Rambu-rambu sama lampu lalu lintas. Kalau traffic light-nya itu berarti resiko ya, Pak? Iya, mengurangi kan? Iya, Jadi kan mengurangi resiko. Bukan resiko, kemungkinan. Kemungkinan, iya. Mengurangi kemungkinannya. Mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Beda jalan yang tanpa rambu dengan jalan yang dengan rambu. Jadi rambu-rambu itu digunakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Paham ya? Iya. Tapi kita tetap pakai helm. Lah helm itu digunakan, helm atau APD ya, digunakan sebagai upaya untuk mengurangi tingkat keparahan. Keparahannya. Ya. Betul. Orang yang pakai helm berbeda dengan orang yang tidak pakai helm. Ya, misalnya terjadi kecelakaan. Kita berlindung ya, kita semoga dijauhkan dari kecelakaan. Jadi seperti itu. Jadi dibuat hirap seperti itu. Ya. Banyak kakak-kakak kelas kamu itu yang ambil TA tentang bagaimana menyusun hirap itu. Paham? Oke, coba saya coba contoh yang punyanya Wika ya. Mirip seperti yang tadi di yang kita sampaikan tadi ya. Sebentar. Punyanya Wika ya, sebentar. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sebentar. Oke, nanti detailnya ada di mata kuliah pengendalian proyek ya. Ini buku acara PP-nya. Nah, ini dia. Kita tunggu sebentar, masih proses buka. Ini punyanya bukan Wika ya, ini punyanya Hutama. Sebentar, saya share ke kamu ya. Di Ratsa ini. Terlihat? Terlihat ya? Terlihat tidak? Terlihat, Pak. Ini contoh punyanya Hutama Karya ketika KSU ya, pada proyek proyek kereta api ini. Jadi ada proyek ini rencana mutu K3 dan lingkungan, ada proyek jembatan kereta api untuk jalur ganda antara Bojonegoro, Surabaya, Pasar Turi, paket J9, kontraktornya Hutama, JU sama Surya Kencana Baru ya. Contoh, dokumen ini yang membuat siapa? SM Produksi. Ini di struktur organisasi site manager pelaksana yang tadi saya sebutkan, Novia. Disetujui oleh general manager atasannya. Nah, coba kita lihat identifikasi risikonya sama. Jadi ini sudah seperti contoh ya. Ini mulai di ruangan ya. Di ruangannya aja kita lihat. Lokasinya apa? Ruang kepala proyek. Di ruangan coba Pak ya. Aktivitas pembersihan lantai. Jadi orang ketika membersihkan lantai itu bahayanya apa? Menghirup debu. Risikonya kalau terhirup sakit gangguan pernapasan. Kondisi operasi boleh apa tidak? No, N itu tidak diperbolehkan ya. Ini dikasih nilai, lihat severity-nya 1. Ya. Kemudian ya
probabilitasnya 2, jadi risikonya sama dengan 2. Ya. Peraturannya ini. Ya. Kemudian caranya gimana supaya hal ini tak terjadi? Sosialisasi, menggunakan masker. Severity-nya nanti nilainya berubah sekarang. Ini saya tunjukkan nilainya ya. Sini sebenarnya udah dinilai sama dia. Di blok ya. Bentar. Nah itu nilainya, severity-nya 1, probabilitasnya harapannya dengan menggunakan masker berkurang. Sehingga 1 dari 2 menjadi 1. Ya, paham? Dan seterusnya, sampai semua itemnya, ini banyak sekali itemnya, mulai dari ruangan, ya sampai pekerjaannya sendiri. Nah, berapa ini? Banyak sekali ya. Nah, ini contoh, apa ini? Apa ada nggak pekerjaan galian tanah? Kita lihat galian tanah ada nggak? Tempat parkir ya. Administrasi ini masih di ruangan ya. Bentar. Jadi semua aktivitas begitu detailnya. Nah, ini jalan. Ini contoh pekerjaan galian tadi siapa Novia ya dan lain-lain temannya. Ekskavator terguling. Ya. Kalau ekskavator terguling, apa akibatnya? Rusak alatnya. Operator cedera. Nah, kemungkinannya 4. Ya. Tingkat keparahannya 2. Balik punya saya ya. Sorry. Apa itu tadi? Oke, sebentar. Saya free spin ya. Di sini view. Oke, apa? Split. Ya. Oke, seperti itu misalnya. Nah, oke, seperti itu. Kita lihat aktivitasnya. Jadi yang pertama dibalik ya, severity, berarti tingkat keparahan dulu dia. Nah ini, balik ke sini tadi apa pekerjaan galian ya, galian tanah. Penurunan material, angkut material, apa ini? Penggunaan jalan, pemasangan pipa, timbunan. Nah ini, pekerjaan galian, saya perkecil dulu, coba perhatikan. Nah ini kan, terlalu kecil ya. Ya, ekskavator terguling, tingkat keparahannya 4, ya. Probability-nya 2, menjadi 8. Ya. Bagaimana cara mengatasinya? Pemasangan rambu, sama seperti kita tadi ya. Petunjuk pengoperasian alat, jarak aman, disampaikan Novia, bekerjanya nggak boleh terlalu dekat dengan. Resikonya kita lihat sekarang. Ini udah ada nilainya harusnya. Ya. Nah, severity nggak bisa kita kurangi, 4 tetap 4. Yang bisa kita lakukan ialah mengurangi tingkat keparahan probabilitasnya, sehingga dari 8 menjadi 4. Bisa dipahami? Seperti itu. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, selanjutnya bisa kamu lanjutkan untuk menyusun dokumen-dokumen lainnya. Ya, kayak contoh dokumen kualifikasi, kamu cari contoh. Tapi kembalinya ke standar bidding dokumen ya. Sebentar. Seingat saya sudah saya share ke kamu ya. Saya lihat dulu PBJ. Ya, saya share kembali nggak apa-apa. PBJ Resources. Ada di Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 untuk pekerjaan konstruksi. Saya coba buka ini SDP pasca. Tadi kan kemarin pasca ya ini. Kita lihat. Ini udah sasar belum ya? Saya lupa ya. Saya ya ini. Sudah ya. Nah, ini standar dokumen pemilihan. Nah, itu kamu cari di formatnya ya, di contoh-contoh formatnya. Nah, cara pengisiannya juga masuk ya. Contoh ini kan dokumen penawaran nomor 17 halaman itu ya. Oh sorry. Terus. Penunjukan pemenang lain itu ada di ini yang
bentuk dokumen penawaran, Novia. Udah kamu buka? Ya. Sudah, Pak. Coba ya. Ini coba saya lihat ya, bentuk jaminan penawaran dari bank. Nah, ini contohnya seperti ini. Garansi sebagai jaminan penawaran nomor berapa, banknya oke kayak BRI tadi, yang bertanda tangan di bawah ini sama seperti punya kamu kan? Selaku dalam hal ini Ya, Pak. bertindak atas nama bank, bukan nama CV-nya. Jadi ada di sini, Pak. Oke. Ya, kamu lengkapin seperti ini. Untuk surat penawarannya itu nggak ada, Pak. Ada harusnya. Ada, ini jaminan penawaran. Bentar. Harusnya ada itu. Surat penawaran. Di atasnya ini. Kalau nggak ada, cari contoh lain. Harusnya ada. Jaminan penawaran. Nah ini, ini KSO ya. Surat perjanjian kerjasama. Coba saya kembali ke home. Untuk sorry. Home. Bawa mouse ini jadi repot ya. Jadi salah pencet terus ya. Sebentar. Boom. Ada penawaran. Kalau nggak ada nanti boleh cari di internet ya misalnya. Contoh-contoh surat untuk jaminan penawaran, jaminan ini contoh-contoh jaminan ya. Ya boleh kamu cari di internet. Ya, hampir mirip kayak punya kamu tadi sih. Ya, surat perjanjian dan seterusnya. Silakan dicari ya, contohnya ya. Banyak kok. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Artinya kalau kita lihat dokumen yang harus disiapkan, saya pikir nggak terlalu rumit ya sebenarnya ya. Artinya tapi ini kamu belajar bagaimana menyusun dokumen penawaran ya. Kampus, acara, sebentar. PPJ, payroll, provider. Bentar, tunggu sebentar. Ambil. Kalau masih proses, mohon maaf. Ya. Kita lihat sama-sama yang harus dibuat itu apa sih? Mungkin kalau masih ada yang ragu-ragu, silakan untuk sampaikan via WA group ya. Ini kan, dokumen administrasi, surat penawaran, jaminan penawaran, ya. C nggak perlu karena kamu kalau nggak joint operation ya, yang merah-merah nggak perlu. Kemudian dokumen teknik ya, work method, coba kamu susun, kamu punya proyek sepanjang 10 km, seperti itu, work methodnya kayak apa, sehingga nanti kamu tahu, kayak contoh alatnya berapa jumlahnya, ya. Seperti yang kemarin beberapa waktu yang lalu kita diskusikan. C sudah. E, RKK atau HIRAT tadi udah barusan kita diskusikan, insya Allah nggak terlalu, yang lain-lainnya silakan kamu cari contoh. Ya udah itu. Kemudian yang nomor 3, penawaran, surat penawaran, kamu menawarkan berapa, valid sampai berapa hari, ya, sama bill of quantity. Bill of quantity kan gampang yang lalu seperti itu. Saya kira insya Allah sederhana, mudah-mudahan minggu depan bisa selesai. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak izin bertanya. Siapa dulu? Kusnul Aldi, silakan. Iya, terima kasih Pak atas waktunya. Itu yang formatan dokumen-dokumen itu berarti bisa beda dari yang di SDP itu Pak ya? Formatannya. Jadi ini ya itu aja sudah cukup pertanyaannya? Kusnul? Iya sudah itu aja Pak. Satu saya komentarin dulu ya dengan istilah formatan. Ini seringkali kesalahan ini berulang ya dari ada nggak kata di bahasa Indonesia nanti kamu cek ya formatan. Adanya itu format ya.
Iya, siapa Husnul ya. Itu sama tuh teman-teman lomba tender itu selalu pakai formatan. Saya komentarin bukan formatan, nggak ada itu bahasa Indonesia setahu saya ya. Jadi format mungkin ya Husnul ya. Yang Ya Pak, kedua, format. sepanjang format-format standar itu ada di SPD, ikutin yang ada di SPD sepanjang ya. Tapi kalau emang nggak ada, silakan kamu cari di internet contoh-contohnya. Insya Allah hampir sama sebenarnya. Demikian Husnul, mudah-mudahan terjawab. Ya Pak, sangat menjawab. Terima kasih. Ya, lanjut. Tadi ada yang bertanya lagi siapa? Pak, saya izin bertanya. Nailatul Aulia, silakan. Ya, untuk dokumen kualifikasi badan usaha apa diperlukan juga ya Pak? Ya, itu masuk ke dokumen kualifikasi. Contoh-contohnya kamu cari di internet ya. Kayak contoh ini kan proyeknya 148 miliar. Ya. Kalau kita ngomong klasifikasinya, berarti kan dia kontraktor, gedung apa bangunan sipil. Kalau saluran ini, Nailatul. Bangunan sipil. Betul. Nanti SBU-nya kamu cari contoh sertifikat badan usaha. Sekarang yang penting kamu cari contoh di internet dulu. Contoh SBU kayak apa. Kemudian kalau kita ngomong kualifikasi, ya larinya ke IUJK ya, izin usaha jasa konstruksi. Jadi di samping SBU juga IUJK. Karena nilainya 148, dia di atas 50 miliar, ya, dan di atas 100 bahkan. Berarti ini semua kontraktor boleh ikut, ya, BUMN ataupun swasta, sepanjang kontraktornya masuk kualifikasi besar. Itu, Nailatul. Jadi kamu siapkan juga, kamu cari contoh SBU, IUJK. Yang paling gampang kamu cari dokumen penawaran yang lengkap, ya, kemudian kamu coba adopsi. Seperti itu. Terjawab, Naila? Terjawab Pak. Makasih. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, oke, no problem ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan, silakan kamu manfaatkan sebaik mungkin via WA group ya. Nanti saya lihat tugasnya bagus apa enggak ya. Kalau bagus nanti nggak tahu, kita kaji mungkin kemungkinan untuk nggak perlu UAS ya. Tapi nanti kita cek dulu. Kalau kerjaannya bagus ya kita cukup seperti itu. Jadi kerjakan secara mandiri ya, semaksimal mungkin. Anggap ini proyek kamu ikut tender ya seperti itu. Demikian. Kalau nggak ada, saya akhirin ya. Nanti kalau ada pertanyaan seperti yang saya sampaikan, ya insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya insya Allah. Kita kurang berapa pertemuan ya? 2. Mungkin sekitar 3 atau 4 kali pertemuan. Mudah-mudahan bisa manfaatkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat sekali buat kamu sekalian. Demikian saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, saya izin keluar ya.